Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya bedain seorang jutawan sama orang biasa? Kali ini, kita bakal bongkar habis pola pikir maverick dari pengusaha yang, ya cukup kontroversial, Mardigu Wawiek, atau yang kita kenal sebagai bossman. Siap-siap aja, karena semua yang Anda tahu tentang bisnis dan sukses mungkin bakal ditantang di sini. Nah, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Mungkin kedengarannya klise banget, tapi bagi Mardigu ini adalah titik awal yang nggak bisa ditawar-tawar. Tanpa etos kerja kayak gini, semua strategi gila yang bakal kita bahas nanti ya nggak akan ada artinya sama sekali. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita mulai dari dalam diri dulu dengan meretas dunia batin. Habis itu kita keluar buat menulis ulang aturan bisnis. Lalu kita bakal berpikir lebih besar lagi dengan gagasan nasional yang gila. Dan terakhir, kita rangkum semuanya dalam pola pikir sang maverick. Yuk kita mulai. Bagian pertama, meretas dunia batin. Gini, menurut Mardigu, percuma nih kita ngomongin bisnis triliunan kalau kita sendiri belum bisa menguasai bisnis yang ada di dalam kepala kita. Jadi semuanya dimulai dari penguasaan diri. Kita semua pernah kan bikin resolusi tahun baru? Dan ya, faktanya riset nunjukin 88% dari kita itu gagal. Nah, Mardigu punya solusinya. Namanya metode FIRST. Ini semacam cara buat memprogram ulang otak kita biar tujuan itu nggak cuma jadi angan-angan aja. Jadi, metode FIRS ini sebuah sistem. Kita mulai dengan fokus yang super jelas. Terus, nah ini bagian yang paling Mardigu banget, intensitas. Dia bilang kita harus marah sama kondisi kita sekarang biar punya energi buat berubah. Energi itu lalu disalurkan lewat repetisi dan sugesti terus-terusan sampai target terminasi atau titik akhirnya tercapai. Jadi ini bukan motivasi biasa ya, ini tuh rekayasa emosi untuk meraih sukses. Oke, setelah kita berhasil memprogram diri sendiri, langkah berikutnya adalah berinteraksi sama dunia luar. Disinilah Mardigu memperkenalkan konsep collaboration quotient atau CQ. Menurut dia, kemampuan berkolaborasi itu bukan bakat dari lahir loh, tapi sebuah keterampilan yang bisa banget dan bahkan harus diasah. Terus, apa aja sih komponen dari CQ yang tinggi itu? Selain konsisten dan bisa jaga hubungan, Mardigu menyorot dua hal yang sering banget kita lupain. FOO atau kemampuan buat memaafkan orang lain, dan FOS, kemampuan memaafkan diri sendiri. Buat dia, tanpa kemampuan memaafkan, kolaborasi yang benar-benar sejati itu nggak akan pernah bisa terjadi. Nah, kalau dunia batin kita udah beres, sekarang yuk kita lihat gimana pola pikir ini diterapin di dunia bisnis. Di sini nih, Mardigu benar-benar menantang ide-ide konvensional soal pendapatan dan aset. Ini dia salah satu ide bisnis utamanya. Geser dari pendapatan terpusat ke pendapatan terdistribusi. Maksudnya, jangan cuma bergantung pada satu gaji. Contoh paling gampangnya gini, seorang akuntan kantoran yang di luar jam kerja nawarin jasa pembukuan buat warung-warung di sekitar rumahnya. Dia nggak nambah jam kerja di kantor, tapi dia nyiptain keran penghasilan baru. Gagasan ini sejalan banget sama model bisnis modern yang ringan aset, kayak yang bisa kita lihat di sini. Kekayaan itu bukan lagi soal punya banyak barang atau kendaraan, tapi soal punya platform yang bisa menghubungkan penawaran dan permintaan. Inilah puncaknya dari pendapatan terdistribusi. Tapi, buat sukses di dunia bisnis yang kompetitif ini, kita butuh mental seorang profesional sejati. Menurut Mardigu, bedanya tuh ada di fokus. Ibaratnya pemain basket profesional yang tetap bisa masukin bola walaupun penontonnya ngejek terus-terusan. Seorang pebisnis harus punya selected hearing dan selected seeing, kemampuan buat cuek sama gangguan dan fokus sama tujuan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling provokatif. Mardigu ini nggak cuma mikirin bisnis perorangan aja, tapi dia juga nawarin ide-ide yang super ambisius. Bahkan bisa dibilang gila buat Indonesia dalam skala yang jauh lebih besar. Dia melempar kritik yang pedas banget ke sektor perbankan. Menurutnya, bank-bank di Indonesia itu lebih mirip rentenir yang cuma nyaman ngasih kredit konsumtif dan takut ambil resiko buat biayain industri real yang bisa majuin negara. Ini pandangan yang sangat kuat yang dia sampaikan di bukunya ya. Nah, untuk memahami idenya yang paling besar, kita harus lihat dulu masalah yang mau dia beresin. Kemacetan Jakarta. Menurut hitung-hitungannya, kerugian gara-gara macet ini mencapai 25 triliun rupiah setiap tahun. Angka yang gila banget kan? Dan solusi yang dia tawarkan? Butuh dana sebesar ini, 300 triliun rupiah. Gila? Tunggu dulu, mari kita lihat rinciannya. Ini dia solusi 300 triliunnya. Idenya adalah pakai lahan tidur milik negara di pusat kota.
bangun apartemen sewa massal di sana. Tujuannya buat mindahin 2 juta pekerja dari pinggiran kota, biar mereka tinggal dekat sama tempat kerja mereka. Secara otomatis, ini bakal memangkas kemacetan. Dan bagian terbaiknya, menurut kalkulasinya, investasi raksasa ini bisa balik modal cuma dalam 8 tahun dari uang sewa. Nah, ini baru ide bisnis skala negara. Baik, setelah kita menjelajahi berbagai idenya yang luar biasa tadi, mari kita rangkum poin-poin kunci dari pola pikir Bossman ini. Apa sih prinsip inti yang bisa kita bawa pulang? Jadi, ini dia resep pola pikir Maverick. Selalu tantang pemikiran lama, program pikiran Anda buat sukses, bangun kekayaan dengan model terdistribusi, dan jangan pernah takut buat berpikir besar atau berhadapan sama kritik. Tapi poin terakhir ini yang paling penting. Jangan cuma menjalani hidup buat sebuah story atau cerita, tapi berjuanglah untuk meninggalkan sebuah history, sebuah warisan. Dan akhirnya, inilah pertanyaan dari Mardigu untuk kita semua. Kamu mau menciptakan story atau mau membuat history? Pilihan ada di tanganmu.